Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala Ati ma iftaradallahu alaika, ati nekanono sira, laksanano sira, lakonono sira, ma ing perkara iftarada kang wis majibno sinten Allah Gusti Allah alaika ing atase sira. Lakukan, laksanakan apa yang telah diwajibkan, diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Takun mongko ono sapa sira a'badan nasi iku luweh wong sing luweh akeh ibadahe, ai a'badan nasi wong sing banget ibadahe di minan antarane manungsa. Aksaron nasi ibadatan, orang yang paling banyak beribadah. Jadi hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud memerintahkan kita untuk melaksanakan terhadap apa yang telah diwajibkan, diperintahkan, difardukan oleh Allah kepada kita. Dalam hadis lain juga menerangkan bahwa amalan yang paling baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah melaksanakan perintah-perintah amal wajib. Ma taqarrabul abdu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Amalan yang paling baik untuk digunakan mendekatkan dan beribadah kepada Allah adalah amalan yang diwajibkan oleh Allah. Setelah melakukan amal-amal wajib, baru menambahi amal-amal sunnah. Kalau Anda melaksanakan perkara-perkara yang wajib, maka Anda termasuk orang yang paling banyak beribadah kepada Allah. Wajtani lan ngedono sira maharimallahi ing perkara kang diharamna Allah. Takun mongko ana sira azhadan nasi luweh zuhud-zuhude menungso. Kalau Anda menjauhi perkara yang dilarang Allah, tentunya Anda orang yang paling zuhud. Artinya orang yang berwaspada, berhati-hati terhadap larangan-larangan Allah. Ada zuhud, ada wirai. Wardo lan ridho, nompo siro. Ridho artinya menerima. Bima kelawan perkara ai birizki, ma itu artinya rezeki. Kosama kang wis bagi sinten Allah Gusti Allah. Laka marang sira takun mongko ana sira aznan nasi sugih-sugih menungso. Terimalah rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian, maka kalian akan menjadi orang yang kaya. Miskin dan kaya itu sifat hati, bukan banyaknya harta, bukan sedikitnya harta. Terkadang orang hartanya sedikit, tapi dia menerima terhadap apa yang diberikan oleh Allah yang sedikit, maka dia punya sifat kaya, hatinya kaya. Terkadang hartanya melimpah ruah, tapi dia masih rakus untuk mencarinya, berarti dia kaya tapi miskin. Hatinya apa? Miskin. Itu banyak. Wa an Saleh al-Marqadi diriwayatno saking Saleh al-Marqadi annahu satune Saleh marra lewat sapa Saleh bi ba'di diyari ana ing sebagiane pira-pira omah. Faqala mongko dawuh sinten Saleh al-Marqadi, ya diyaru aina ahlu, ya diyaru he pira-pira omah, aina ing dalem endi ahluka utawi penduduk ahli ira, keluarga ira, ahluki. Al awwaluna kang dhisik-dhisik,
Wa aina lan ing dalem endi umaruki pira-pira wong sing bangun sira al-maduna kang wis lewat. Mana orang yang meramaikan, yang membangun rumah, membangun kalian semua, di mana sekarang? Mana orang-orang yang dulunya bertempat dan meninggali di rumah kamu? Wa aina lan ing dalem endi sukaruki utawi pira-pira penduduk ira aiman sakana al-aqdamuna kang dhisik fahatafa mongko nyuwara bi kelawan Saleh al-Marqati apa hatifun suwara. Hatif itu bahasa sekarang telepon. Telepon itu bahasa Arabnya hatif. Dan kenapa hatif itu kalau bahasa klasik guys, makanya telepon itu ada suaranya, tidak ada orangnya. Begitu juga hatif, suara tanpa rupa itu dulu dinamakan hatif, karena sekarang orangnya di Jakarta, suaranya di sini, nah, itu dinamakan hatif, suara telepon. In qata'at putus apa asaruhum bekase mengkono asukan, asaruhum apa bekas-bekase wong akeh wabaliyat lan wis dadi rusak sapa sukan tahta turabi ana ing isore tanah. Tahta wabaliyat lan rusak tahta turabi ana ing isore tanah apa adsamuhum pira-pira jasate mengkono sukan, orang yang dulu menempati rumah sekarang sudah berada di bawah tanah dan rusak dimakan tanah. Wa baqiyat lan tetep apa a'maluhum pira-pira amal-amale asukan qalaida ing pira-pira tali. Qalaid itu belenggu, tali yang mengikat tangan, kaki dan leher. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tafaddal ala man syi'ta, tafaddal mutamakna sira ala man ing atase wong syi'ta kang karep sira wa anta mongko utawi sira iku amiruhu iku pemimpine mengkono man. Was'al lan takono sira man ing wong syi'ta kang karep sira fa anta mongko utawi sira asiruhu iku tawanane mengkono man. Wastaghni lan ngalap sumuge sira, artinya tidak membutuhkan. Aman saking wong syi'ta kang karep sira fa innaka mongko setuhune sira iku nadhiruhu iku koncone orang yang menyamai mengkono man syi'ta. Wa an Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala tarkud dunya utawi ninggal dunya kulliha ya sekabehane ad-dunya akhdul akhirati iku ngalap akhirat. Kulliha ya sekabehane akhirat, karena dunia dengan akhirat borotani sesuatu yang berlawanan. Kalau Anda menuju ke timur tentunya melawan apa? Meninggalkan barat. Kalau Anda menuju ke barat tentunya meninggalkan arah timur. Kalau Anda menuju ke akhirat tentunya Anda tidak begitu menghadap kepada dunia. Tapi kalau Anda menghadap dunia tentunya Anda akan berpaling kepada Paman mongko utawi sapane wong taroka tinggal sapa man ha ing dunya kulliha ya sekabehane ad-dunya waman utawi sapane wong akhoda kang ngalap sapa man ha ing ad-dunya taroka mongko tinggal sapa man ha ing dunya ha ing akhirat kulliha ya sekabehane akhirat wa ahduha utawi ngalap mengkono ad-dunya fi tarkiha ing dalem tinggal akhirat wa tarkuha utawi tinggal akhirat fi asliha ing dalem angalap ad-dunya. Wa an Ibrahim bin Adham Wa an Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala annahu satuna Ibrahim ila dingendikakno lahu kebuh Ibrahim bima kelawan apa wajatan nemu sira az-zuhda ing sifat zuhud. Ibrahim bin Adham
salah seorang ulama sufi ditanya, Ibrahim, seperti apa Anda merasakan dan menemukan sifat zuhud di dalam hati Anda? Artinya zuhud itu tidak terlalu senang dunia sampai merasuk di dalam hati, tidak terlalu senang dunia sampai masuk di dalam hati. Qala jawab sinten Ibrahim bin Adham, bisalah sati asyai kelawan telu piro-piro perkara saya menemukan dan bisa bersifat zuhud dengan 3 perkara. Perkara yang pertama apa? Ra'aitu mirsani ingsun al-qabra ing kuburan. Saya melihat kuburan muhishan ing perkara sing medekno, sesuatu yang sangat mengerikan. Walaisa lan ora ana ma'i sertane ingsun apa muknisun perkara sing nenangno. Saya melihat kuburan sendirian di dalam tanah, dikubur, ditinggalkan semuanya, panas, dingin, hujan, dan malam siang sendirian di dalam tanah. Perkara tersebut muhishan, mengerikan. Maka tidak ada sesuatu yang bisa menenangkanku. Wa ra'aitu lan mirsani ingsun tariqan ing dalan tawilan kan dawa yang panjang. Walaisa lan ora ana ma'i sertane ingsun ma'iya sertane ingsun apa zadun sangu. Saya melihat perjalanan masih jauh dan saya tidak membawa bekalan, maka saya bersifat zuhud. Wa ra'aitu lan mirsani sapa ingsun al-jabbar ing Allah sing maha merga sesa. Jabbar itu alladzi yakyul ibad ala ma arad. Qadiyan hale zat sing mutusna. Walaisa lan ora ana li kedue ingsun apa hujjatun apa hujjah bukti. Wa an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu qala Anau setune Sufyan suila disuni pirsa Sufyan anil unsi saking ngrasa tenang billahi kelawan Allah Ta'ala. Ma iku apa huwa utawi al-unsu billah, orang yang merasa tenang dengan Allah itu seperti apa dan bagaimana caranya. Sufyan ats-Tsauri salah seorang tabi'in ditanya tentang al-unsu billah, merasa tenang dengan Allah. Faqala mongko dawuh sinten Sufyan ats-Tsauri, Allah tastanis ing to ora rasa tenang sira bi kulli wajhin kelawan saben-saben arah wajah. Sobihin bikulli wajhin kelawan saben-saben wajah, sobihin kan bagus, ai musyrikin kan mencorok. Wala bisautin lan ora kelawan swara thayyibin kan bagus. Wala bilisanin lan ora kelawan omongan fasihin kan fasih. Artinya kesemuanya tersebut adalah makhluk. Merasalah tenang dengan zat yang menciptakan segala makhluk. Jangan Anda merasa tenang, curhat, mengeluh kesah, mengungkapkan isi hati Anda kepada orang. Orang yang Anda ungkapkan, yang Anda curhati itu sama-sama dia juga punya masalah. Jangan meminta solusi kepada orang yang sama-sama punya masalah. Mintalah solusi kepada yang memberi dan membebaskan dari masalah, yaitu Allah yang memberikan masalah dan yang menyelamatkan dari masalah. Curhatlah, yaitu Anda akan merasa tenang. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu satuni Abdullah bin Abbas qala az-zuhdu utawi zuhud iku salah satu ahrufin telu huruf za, ha, dan dal. Zuhud itu 3 huruf. Az-zayu tegese za, wal ha'u lan ha, wad dal dal. Waz-za'u utawi huruf za iku zadun, artine sangu, bekalan lil ma'adi krono
dino kang wis dijanjekno, artinya hari kiamat, hari akhirat. Wal ha'u utawiha hudan iku pituduh lidini marang agama. Wadalu utawi dal dalil lafaz zuhud dawamun iku tetep langgeng ala ta'ah ing atase nglakoni taat. Jadi zuhud mencari bekalan untuk hari kiamat dan memperoleh petunjuk dari Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dari ketaatan. Wa qala lan dawu sinten Abdullah bin Abbas fi maudhi akhar ing dalem panggonan liya, azza'u utawi za artine tarkuz zina, tinggal pepaes, meninggalkan berhias, meninggalkan sesuatu yang melalaikan dalam perhiasan. Wal ha'u lan ha' tarkul hawa, ninggalno kesenengan hawa nafsu. Wad dalu lan dal ay tarkud dunya, artine tinggal dunya. Zuhud meninggalkan berhias, bersenang-senang yang dapat melalaikan hatinya kepada Allah, melalaikan keberadaannya di dunia tentang pelaksanaan tugas amanah yang diberikan oleh Allah, wujud Anda, hadir Anda di dunia ini. Wa tarkul hawa, yaitu meninggalkan kesenangan hawa nafsu, kesenangan nafsu Anda. Dan tarkul dunya, meninggalkan kesenangan dunia yang melalaikan terhadap perintah dan akhirat, perintah-perintah Allah. Wa an Hamid al-Laqaf, diriwayatno saking Hamid al-Laqaf rahimah muga welasihu ing Hamid sinten Allah, annahu setune Hamid ata teko ing Hamid al-Laqaf sapa rajulun wong lanang. Faqala mongko ngucap rajul lahu marang Hamid al-Laqaf, ausini, ausi paring wasiat panjenengan ni ing kula. Faqala mongko dawuh sinten Hamid al-Laqaf, ij'al dadekno sira lidinika marang agama ira, hilafan ing sama sampul. Hilaf itu sama atau sampul. Kal hilafil mushaf, kaya sampule samae mushaf Quran. Ila dengan dikano lahu marang Hamid, ma iku apa hilafud dini utawi samae agama, sampule agama itu apa? Qala dawuh sinten Hamid al-Laqaf lahu marang rajul, tarkul kalam iku tinggal omongan, illama angin perkara la budda kang ora kena ora minu saking kalam, meninggalkan banyak berbicara kecuali sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Makanya termasuk tanda-tanda orang sempurna akalnya, tanda-tanda orang tersebut dalam melaksanakan perintah agama dengan baik, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, bertutur katalah yang baik. Kalau tidak bisa bertutur kata, berbicara, mengatakan kata-kata yang baik, lebih baik diam. Karena dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut Anda itu ada rekamannya, ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya. Allah berfirman, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap apa yang keluar dari ucapan akan tercatat dan akan dimintai pertanggungjawaban, direkam secara rapi oleh raqib dan atid. Watarkud dunya utawi tinggal donya, watarkud dunya lan tinggal donya ilama angin perkara la buddha kang ora kena ora. Minggu saking mengkono meninggalkan dunia kecuali sesuatu yang sangat diperlukan dari dunia. Watarku mukhalatatin nas lan tinggal nyeraungi menungso.
illa ma angin perkara la budda kang ora kena ora apa minhu saking mengkono ma. Artinya Anda berteman berinteraksi kepada manusia kecuali sesuatu yang sangat-sangat memerlukan dan membutuhkan. Sumala mongko nuri ngerti sira anna asra zuhdi setune asale zuhud pokoke zuhud iku al istinabu ngedoi anil maharimi saking perkara-perkara haram. Kabiruha ya gedene maharim wa saghiruha lan cilike maharim. Zuhud itu yang paling utama menjauhi larangan-larangan Allah, baik yang besar atau yang kecil. Zuhud itu tidak mengharamkan perkara yang halal, tidak mengharamkan perkara yang halal. Laisa zahadatu fi tahrimil halal wala fi idha'atil mal, walakin az-zahadah bima fi yadillah awsaku mimma fi yadih. Zuhud itu tidak mengharamkan perkara yang halal. Laku zuhud, zuhud tirakat ora gelem mangan daging, haram daging, ora gelem mangan sego beras, haram no sego beras. Tidak. Zuhud itu tidak mengharamkan perkara yang halal. Sesuatu yang dihalalkan Allah jangan diharamkan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibatu minar rizq. Siapa yang mengharamkan sesuatu rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, rezeki-rezeki yang halal, itu anugerah, disyukuri. Kecuali sesuatu yang halal tersebut dapat melalaikan Anda terhadap perintah-perintah Allah, terhadap untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Seperti orang yang sedang mujahadah. Mujahadah itu riyadhah itu tirakat. Contohnya sampai kena diabetes, bukan berarti gula itu haram bagi Anda, orang yang kena diabetes. Karena kalau dia makan gula membahayakan terhadap dirinya dan kesehatannya. Begitu juga Imam Nawawi itu pernah dalam biografinya Tabaqah Asy-Syafi'iyah, biografinya Imam Nawawi. Suatu hari Imam Nawawi itu di musim panas, di musim panas minum air dingin. Air yang dingin cara sampean poso-poso ngombe es, seger kan? Suatu hari Imam Nawawi minum air dingin. Setelah minum air dingin keenakan, setelah keenakan tiba-tiba tertidur. Setelah tertidur bangun-bangun sudah akhir mau subuh. Biasanya di malam dia sholat tahajud, baca Quran, mutolaah, jadi melalaikan dia tubuhnya merasakan keenakan sehingga melalaikan perintah-perintah. Kemudian Imam Nawawi mengatakan fakharamtul ma'a al-barid sanatan, saya menjauhi tidak meminum air dingin selama setahun. Bukan berarti air dingin es itu haram, karena kalau dia minum air dingin keenakan turu ragil ngaji. Nggih. Ora kok sampean diwarki wae turu ngaji. Imam Nawawi itu setelah itu tahu, maka dia menjauhkan minum air dingin selama setahun. Itu termasuk riyadhah. Riyadhah itu latihan, melatih diri. Watarkud wa ada ujami'il faraidi utawi nekani sekabehane pira-pira kewajibane Allah. Yasiruha ya iku gampange faraid, wa asiruha lan angale mengkono faraid. Kewajiban yang mudah-mudah, kewajiban yang sulit, semua dilaksanakan. Itu termasuk orang yang memiliki sifat zuhud. Wa tarkud dunya lan ninggal donya, tarkud dunya alladzi yulhi 'anillah wa 'anil akhirah. Meninggalkan dunia yang dunia itu bisa melalaikan dia terhadap tugas yang utama dia berada di dunia. Tarkud dunya, meninggalkan dunia yang dapat menghalanginya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah.
Ini perlu ditinggalkan. Tarkid dunya ala ahliya ing atase ahline dunya. Qaliluha yusiti dunya wa kathiruha lan akeh dunya. Wa an Luqman al-Hakim diriwayatno saking Luqman al-Hakim. Annahu satune Luqman qala dawuh Luqman libnihi marang putrane Luqman al-Hakim. Ya bunayya anak engger ingsun. Innan nasa setune menungso iku salah satu asrasin telu piro-piro bagian telu. Sulusun utawi sepertelune menungso iku lillahi krana Allah. Wa sulusun lan sepertelune menungso iku li nafsihi krana awake annas. Wa sulusun lan sepertelune mengkono menungso iku lidudi krana set blatung set dan set tahu ulat blatung dan seterusnya. Fa amma anapun utai perkara huwa kang utawi insan iku lillahi kagungane Allah. Faruhu iku nyawane ruhe mengkono insan. Manusia itu tiga. Yang satu seperti yang dibagi tiga. Manusia itu ada tiga dibagi tiga. Dibagi tiga, yang sepertiga itu untuk Allah, yaitu sepertiga milik manusia nyawanya. Nyawanya itu adalah ciptaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena ketika ditanya nyawa itu apa, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Orang-orang bertanya kepada kamu Muhammad tentang roh itu apa? Jawablah, ar-ruh, nyawa itu min amri rabbi, urusan Allah. Dan Anda hanya diberi ilmu pengetahuan sedikit tentang roh. Jadi roh itu di mana di tubuh, dokter sing nganggo alat sing opo wae, seperti apa kecanggihannya, meneliti roh tidak akan sampai-sampai. Kok bisa ya roh kok bisa berjalan, kok bisa merasuk ke dalam tubuh, seperti merasuknya alur listrik kepada lampu. Kok bisa lampu nyala dengan alur listrik? Alur listriknya itu teliti gimana, arusnya berapa? Roh itu kan macam-macam. Alur listrik kan macam-macam, nomor 220, nomor 10. Nah, roh juga gitu. Itu semuanya urusan Allah. Wa amma anapun utai perkara huwa kang utawi insan li nafsihi iku krana awak dhewe insan. Fa'amaluhu mongko amale insan, sesuatu yang bermanfaat bisa menyelamatkan diri manusia, yaitu amal perbuatannya di dunia. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Wa amma anapun utai perkara huwa kang utawi insan lidudi krana blatung set ulat, fajismuhu mongko iku jasate tubuhe awake manungsa. Setelah mati dikubur, maka lambat laun akan membusuk dimakan ulat, belatung dan cacing. Nah, itu berarti tubuhnya akan dimakan ulat, belatung dan cacing. Amalnya yang bisa menyelamatkan manusia, rohnya, nyawanya akan kembali kepada Allah. Wa Ali karramallahu wajhah annahu satune sayyidina Ali qala salasun utawi perkara telu yazidna tambah apa salas fil khidri ing dalam apalan, wa yuzibna lan ngilangno apa salas al bulhuma ing, wa yadzib lan ngilangno apa mengkono salas al bulhuma ing bulhum itu darah kuning atau darah hitam. Kalau bulghum diarani apa kayak riak apa itu yang biasanya di tenggorokan itu apa nih sampai nek pilek ini betul apa nih kayak umbel itu bulghum. Asyiwak, sesuatu yang bisa mendapatkan tiga hafalan, yang bisa menghilangkan kotoran di dalam tenggorokan atau mulut. Asyiwaku siji siwakan, gosok gigi, bersihkan mulut. Wasaumu lan poso, makanya sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sehat. Ora ono poso malah dadi loro. Ibu
kosong malah lesu ora kabeh. Ibu. Kalau puasa sebenar-benarnya puasa, maka dia akan menjadi sehat, karena di dalam ilmu kedokteran, karena pencernakan ini dalam 1 tahun perlu istirahat. Mesin bumbu jalan terus, andaikan Anda punya mesin mengolah padi itu, mesin kok jalan terus, orang mati-mati, orang istirahat, panas. Panas, lambat laun mesinnya pasti akan kobong, rusak. Begitu juga tubuh manusia, kok berjalan terus, tidak diistirahatkan. Nah, di 1 bulan, di dalam bulan puasa itu artinya mendinginkan mesin pencernaan yang setiap tahun 1 tahun penuh setiap hari biasanya setiap hari jam 7, jam 12, kemudian sore jam 7 lagi makan terus. Ya ini mesinnya diatur, diistirahatkan di siang lebih dari 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam, pencernaan itu diibaratkan seperti kulkas yang membuat es itu freezer. Freezer itu ketika esnya tebal, Anda ingin menghancurkannya, ada 2 cara, yaitu dibiarkan lama, nanti esnya akan rontok sendiri, atau dipukul dengan keras. Kalau dipukul dengan keras kaget, artinya dipukul keras itu berarti ngaget. Kalau didiamkan nanti esnya kan rontok, berarti kotoran-kotoran di dalam rongga pencernaan. Kalau lebih dari 8 jam, podo karo freezer, listriknya dijabut lebih 8 jam, es yang membantu melekat kepada freezer pasti akan rontok sendiri. Sama kalau Anda gunakan berpuasa, maka puasa akan membersihkan dan menguatkan ingatan. Makanya Nabi bersabda, sumu tasihu, puasalah Anda akan sehat. Wa qiraatul Qur'ani, lan maca Quran, membaca Quran ini dapat menambah kecerdasan, karena juga bertendensi kepada hadis Nabi. Suatu hari Nabi bersabda kepada para sahabat, mengatakan, innal quluba yasda' kama yasda'ul hadid. Hati itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi, apalagi di pinggir laut. Berkaratnya yang mana cepat besi, tidak kena angin laut. Hati itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Qala wa kaifa jala'uha ya Rasulullah. Kalau besi karat itu bisa dibersihkan, kalau hati yang berkarat, bagaimana cara membersihkan hati yang karat? Yang disyaratkan Quran, balrona, rona itu berkarat, ala qulubihim makanu, ya, hati yang berkarat. Kemudian Nabi, alaika bimulazamati dzikrillah wa qiraatil Quran. Anda selalu zikir, mengingat kepada Allah, dan perbanyak baca Al-Quran. Anda memperbanyak baca Al-Quran, itu akan merontokno gosok karatnya hati. Coromono wajan mireng iso digosok karo protek iso mengkilat. Jadi meroteknya dengan apa? Memperbanyak bacaan Al-Quran. Wa Ka'ab bin Ahbar, diriwayatno saking Ka'ab bin Ahbar, al-husunu utawi piro-piro benteng. Husun itu benteng, tempat perlindungan, base camp tentara. Lil mukminina, kedue piro-piro wong mukmin, minasyaitoni, saking setan. Bentengnya orang mukmin dari godaan dan godaan setan. Salasun iku ana telu. Bentengnya orang mukmin dari godaan setan, dari mengikuti langkah-langkah setan, itu ada 3. Pertama, al-masjidu utawi masjid. Masjid itu baitullah, rumah Allah, tempat Allah.
untuk beribadah, tempatnya para manusia untuk menyembah, sujud, beribadah kepada Allah. Berarti masjid tersebut khisnun, termasuk benteng. Makanya Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang diutamakan oleh Nabi pertama membangun masjid. Orang membangun rumah, membangun masjid. Datang dari Mekah sampai ke Madinah, pertama membangun masjid, yaitu awalul masjidin ussisa 'ala taqwa, Masjid Quba. Setelah itu baru yang kedua Nabi mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dengan Ansar. Yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi untuk membangun peradaban, membangun suatu negara dan membangun suatu komunitas, yaitu membuat perundang-undangan, aturan. Jadi pertama masjid itu dibuat apa? Yaitu seperti sekarang dinamakan kantor, atau kenegaraan dinamakan apa? Istana negara. Masjid, setelah membangun masjid baru mempersatukan warga negara, yaitu mempersatukan, mensaudarakan antara sahabat Muhajirin dengan Ansar. Yang keempat membuat Ahdul Madinah, perjanjian piagam. Begitu juga masjid menjadi perlindungan dari godaan setan. Sampai pertelon, dangdutan, poso-poso, nyetel musik, banter-banter. Masjid Siti setel banter ya tadarusan. Berarti apa? Hisnun, menjadi perlindungan dari godaan setan. Yang kedua, zikrullahi, utawi zikir Allah, mengingat Allah. Hisnun iku dadi benteng. Anda zikir, mengingat Allah, zikir itu ada dua, ada zikru bil lisan, ada zikru bil qalbi. Yang inti dari zikir itu adalah zikrul qalbi, ingat dalam hati. Ingat dalam hati tidak selalu menyebut namanya, tapi hati Anda ingat. Contohnya sampean ingat ibu sampean atau ingat bapak sampean, apakah harus menyebut bapak-bapak, ibu-ibu? Enggak. Hati sampean apa? Ingat kepada terlintas ayah dan ibu. Begitu juga Anda mengingat Allah, ingat dalam hati, bukan berarti menyebut Allah, tidak. Itu zikrul lisan. Zikrul lisan itu apa? Mengingat dalam bentuk perkataan dan tapi yang paling penting, tidak hanya zikrul lisan mengulang-ulangi tapi hatinya lupa, lalai. Inti dari zikir itu adalah dalam hati, zikir yang mengingatkan hati kita, mengingatkan Allah. Meskipun tidak menyebutkan kalimat-kalimat seperti sampean iling bapak ibu ini, tidak nyebut bapak ibu, tapi hati Anda koyo sampean eling omah waktu mulai. Kan mangan opo ae kan eling mulai omah. Itu namanya zikir. Begitu juga ingat Allah kemanapun, ketika mangan, tidur, mau ke kamar mandi apa, dalam hatinya masih ingat Allah. Ya itulah, ingatlah rumah ketika Anda pondok orang kerasan ingin mulai, ingat rumah. Begitu juga ingatlah Allah seperti Anda mengingat rumah itu. Itu berarti namanya zikir. Nah, itu gampangnya zikir seperti itu. Wa qiraatul Qur'ani, utawi maca Al-Qur'an, hisnun iku dadi benteng. Quran, membaca Quran hisnun. Quran kuwi sambat. Sambat bagaimana? Wis jarang wong gelem maca ngatamo Quran, membaca Quran. Dalam surat Al-Qur'an berkali-kali, yaitu waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku telah menjadikan Al-Qur'an mahjura. Mahjura niku duwe Quran duduken omah atau diwaca. Ditakoni jere Quran. Jere wong Islam kitabe Quran, tapi ditakoni Quran suratnya ono pira pira. Nggih. Surat Quran ada berapa surat, terkadang ora ngerti. Jadi ini kitabe Quran. Nah, iki berarti napa? Ngaku sampean dikai HP ora ono seminggu isine apa wis roh. Dikai Quran pirang puluh tahun ditakoni isine apa ora roh. Nah, ini berarti apa? Quran sambat mergo ora tau diwaca. Diwaca terkadang orang ngerti, orang paham, orang ngerti karepe. Meski begitu tetap dibaca. Bacaan Al-Qur'an itu di dalam surat Al-Muzammil diterangkan
ganti dari Anda melaksanakan sholat malam itu memperbanyak bacaan Al-Quran. Alima an sayaqulu minkum mardo wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah sedikit dari Quran. Kalau bisa setiap hari harus membaca meskipun 1 lembar, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, atau kalau bisa 1 juz 1 bulan khatam. Kalau Anda bisa mulazamah mengatamkan Quran setiap bulan khatam Al-Quran, ora usah ngapal Quran saumur-urip, sampai ditakoki Quran mesti iso jawab. Nek anjuran sampean khatam Quran. Nggih. Maca mulai alif alhamdulillahirabbil alamin sampai minal jinnati wan nas, waca tartil khatam terus tiap bulan. Mesti ditakoni iki surat apa ngerti. Wong koran wae mah beritane apa? Oh, MU 20. Wong koran masih ora rawane. Lagi, maca Quran, maca koran. Koran takoni mah beritane apa? Harus ngerti. Nggih, bal-balan nyaut. Tapi nek takoni Quran ora, iki surat apa? Ora roh. Harus apa? Perbanyak dibaca Al-Qur'an. Wa an ba'dil hukama diriwayatno saking pira-pira ahli hikmah annahu sutune ba'dul hukama qala salasun utawi perkara telu min kanzillahi saking gedunge Allah, min kanzillahi saking gedunge Allah, sesuatu yang disimpan. Kanzun itu gudang, tempat penyimpanan. Jadi gudang itu tempat untuk menyimpan barang-barang yang berharga, juga barang-barang yang perlu disimpan. 3 perkara termasuk menjadi gudang Allah, menjadi rekening untuk menyimpan pahala. Pertama, al-faqru, suci fakir. Orang diuji dengan kefakiran, dia mampu bersabar, mampu menerima, bahkan kalau mampu syukur tentang kefakiran, itu menjadi investasi besar. Gudang artinya simpanan yang sangat besar. Yang kedua, wal maradhu lan loro. Terkadang orang diuji dengan sakit, dia mampu sabar, mampu menahan tanpa mengeluh, tanpa menyalah-nyalakan Gusti Allah, ya ora sabar. Terkadang diuji loro saithik wis sudah waduh sambat aduh bengok. Nah, ini berarti orang sabar. Kalau sabar itu termasuk apa? Pahala yang terus mengalir, karena setiap yang menimpa umat Islam, orang Islam, sesuatu yang menimpa baik dari sakit, baik dari kesusahan, baik apapun, sampai sampean kesandung atau sampai terkena duri sedikit pun, semuanya itu dispensasi dari dosa-dosa yang Anda lakukan, mengurangi diskon dari dosa-dosa yang Anda lakukan. Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin illa kafaratan lidzunubi, kecuali akan menjadi pelebur, pengurangi dosa-dosa. Jadi setiap apa yang menimpa umat Islam, orang Islam, itu menjadi apa? Mengurangi dosa-dosanya. Diuji dengan penyakit, mungkin Allah akan mengurangi. Setiap ujian orang akan dibersihkan oleh Allah dari dosa, tentunya dia akan dimandikan dengan bertubi-tubi air ujian. Dia akan dimandikan dengan bertubi-tubi ujian. Kalau sudah dimandikan dengan bertubi-tubi ujian yang silih berganti, tentunya dia akan bersih dari apa? Dosa-dosa, dan bersih menghadap Allah dengan bersih. Yang ketiga, wasabru lan sabar. Jadi sabar ini termasuk investasi yang besar, yaitu gudang yang sangat besar. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah akan membalas pahalanya orang-orang yang sabar dengan tanpa batas, min ghairi hisab. Innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Pahalanya orang yang sabar itu
dibalas oleh Allah dengan tanpa hitungan. Terus sabar itu yo ngempet itu kudu loro. Makanya seperti diibaratkan di akhir zaman ini, al-mutamassikuna bi amrillah fi akhir zaman kal qabid 'alal jam. Orang yang berpegang teguh kepada perintah dan larangan Allah di akhir zaman ini seperti orang yang menggenggam bara. Genggam wawa itu panas. Nek mbok colno ora duwe agama, nek mbok genggam ya panas, kudu sabar. Mulane panas kudu muring-muring terus. Akhirnya ya iku nek nyekeli agama tenan yo panas, nyekeli. Al-mutamassikuna bi akhir zaman kal qabid 'alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara. Wawa biasanya siti bakar sate, wawa kok genggam. Yo panas. Panas itu yang ngempet itu dingin sabar. Nek orang ngempet dingin ya ora sabar. Wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, hina suila nalikane disuni pirsa ditakoni sinten Abdullah bin Abbas, ma iku apa khairul ayami utawi bagus-baguse dina, wa ma lan iku apa khairus syuhuri utawi bagus-baguse wulan, wa malan iku apa khairul a'mali bagus-baguse amal. Faqala mongko jawab sinten Abdullah bin Abbas, khairul ayami utawi bagus-baguse dina yaumul jumu'ati iku dina Jumat. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Makanya hari yang paling baik hari Jumat. Di hari Jumat Nabi itu dilahirkan secara nur, rohnya dilahirkan di hari Jumat, jasadnya dilahirkan di hari Senin. Walane wong Jawa pinter nih, tibaan malam Jumat kalau malam Selasa, malam Senin malam Selasa, dino Senin karo malam Jumat. Nabi dilahirkan artinya ditiupkan di rahim ibunya itu di malam Jumat. Jadi ayahnya Abdullah, Sayyid Abdullah kepada Sayyid Aminah bertemu, kemudian di bulan Rajab di hari Jumat, malam Jumat. Kemudian Nabi lahir tanggal 12 bulan Maulud hari Senin. Lahirnya secara jasad di dunia ini hari Senin. Makanya Senin dengan Jumat, Kamis malam Jumat itu Nabi ketika ditanya kenapa Nabi setiap hari Senin, hari Kamis, malam Jumat, hari Jumat kok puasa? Kalau Senin dzalika yauma wulidtu, itulah hari saya dilahirkan. Di malam Jumat, Jumat itu hari secara dilahirkan secara roh, kalau secara jasad hari Senin. Mulane sampai nek tibaan iku malam Jumat. Nggih, bener. Wa khairu syuhur utawi bagus-bagusnya bulan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sebaik-baik bulan. Syahrul Quran, di mana Allah menurunkan Quran. Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Amal sunnah di bulan Ramadan sama dengan pahalanya melaksanakan amal wajib. Dan amal wajib di bulan Ramadan dilipat-lipatkan oleh Allah pahala. Sampai Allah memberikan keistimewaan melipat-lipat gandakan. Di salah satu malam di bulan Ramadan ada yang dikenal Lailatul Qadar. Dirahasiakan oleh Allah. Kenapa dirahasiakan? Supaya manusia mau berusaha, supaya berhati-hati. Mulai malam pertama bulan Ramadan sampai terakhir bulan Ramadan dia gelem tarawih, gelem poso, gelem melakoni tarawih, tadarus lan ngaji. Nanti warai wah malah Lailatul Qadar malam 17, berarti dia tarawih 17 tok. Selain malam 27 nggak mau tadarus, nggak mau donga, ya itu makanya dirahasiakan. Karena dalam bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Wa khairul a'mali utai bagus-bagusnya ngamal iku sholawatul khamsi, sholat 5 waktu liwaktiha tepat marang waktune mengkono sholawat. Famata mongko sedo sinten Abdullah bin Abbas wafat fi dzalikal yaumi ing dalem mengkono dina. Famadha mongko lewat sinten Abdullah bin Abbas ala dzalika ing atase kaul salasal ayam.
Fabalagha mongko tumeka apa berita aliyan ing Sayyidina Ali anak Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Suila dituni pirsa sapa Abdullah bin Abbas andzali saking mengkono khairul ayyam wa khairus syuhur wa khairul amal, sebaik-baik hari, sebaik-baik bulan, sebaik-baik amalan. Fa'ajaba mongko jawab Sayyidina Ali bikadza kalan kono jawaban. Faqala mongko dawuh sinten Ali radhiyallahu taala, law suila lamun ditakoni sapa ulama wal hukama lan ahli hikmah wal fuqaha lan wong sing ahli fikih hukum minal masyriqi saking arah wetan ilal maghribi marang arah kulon, la ajabu yektine jawabi sapa al ulama wal hukama wal fuqaha bimisli ma kelawan sepadane perkara ajaba kang jawabi bi kelawan ma sapa Abdullah bin Abbas illa anni an juga ingsun aku ngucap ingsun inna khairal a'mal setune bagus-baguse amal iku ma amal yakbalu kang nampa sinten Allah Gusti Allah taala mulur Allah min kasane sira, sebaik-baik amal yang diterima oleh Allah. Amal yang diterima oleh Allah pasti amal yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, tidak menerima dari sesuatu kecuali yang baik. Amal yang baik itu apa? Amal yang ikhlas. Kalau secara zahir amal yang sah. Sah itu belum tentu makbul. Sah itu amal yang sahih menurut fikih. Sah itu menetapi syarat dan rukunnya. Sah, salate wis netepi syaratnya salat, wis netepi rukunnya salat sah. Tapi belum tentu salat tersebut makbul. Salat yang sah belum tentu makbul. Salat yang makbul yang diterima pasti salat yang sahih. Makanya setiap setelah salat berdoalah meminta kepada Allah, Allahumma taqabbal salati, Allahumma taqabbal a'mali, supaya Allah menerima. Jadi amal yang paling baik amal yang diterima oleh Allah. Wa khairus syuhuri utawi bagus-baguse bulan iku ma bulan tatubu kang tobat fi ing dalem ma ilallah marang Allah, taubatan kelawan taubat nasuhan kang bagus. Taubat nasuha itu taubat yang sebenar-benar taubat, menetapi syaratnya taubat yang 4 dan tidak mengulang. Taubat yang sesungguh-sungguhnya. Wa khairul ayami utawi bagus-bagusi dina iku madina takhruju kang metu sira fihi ing dalem yauminat dunya saking donya ilallahi marang Allah, oleh metu oleh mati mukminan hale wong iman billah kelawan Allah. Qala dawu sinten asyair tukang syair min Bakhril Basit saking lantunan Bakhr Basit. Bakhr itu ada banyak, ada Bakhrul Basit, ada Bakhr Rojas, ada Bakhr Mudhari, ada Bakhr Madid, ada orang-orang banyak. Bakhr itu lantunan suara, not ilmu orang pelajaran ilmu not. Di emang ketika jalan buat ilmu not musik gitu. Not itu ada. Pertama yang menemukan Bakhr itu Imam Ahmad Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil bin Ahmad gurunya Imam Sibawayh. Dinampakkan Bakhr menemukannya di tengah lautan ketika beliau berdebat masalah nahwu dengan Imam Sibawayh, kemudian dia kalah debat, lari naik kapal di tengah lautan mutolaah, menemukan ilmu intonasi siiran. Siiran itu dan Bakhr ada wazannya, ada timbangannya, seperti not itu do re mi fa sol la si do. Kalau Bakhr fa'ilun, mustafilun, ada maf'ulun dan seterusnya, itu paham. Intonasi not di dalam ilmu siiran. Dan kalau siiran sendiri itu ilmu adab, siiran sastra. Siiran itu ada beberapa corak dan kandungan siiran. Di antaranya siiran itu ada namanya haja. Haja itu diartikan menyerang, kritik. Ada yang namanya rosa. Rosa itu ratapan.
sedih. Ada pahlawan ulama atau pahlawan bergabung karena siiran ini orang Arab tidak terlepas dari siiran. Siiran itu termasuk ciri khas Arab, kayak sampean lagu. Kalau dulu siiran ini dibuat di zaman awal-awal Islam, di zaman sebelum Islam, pra-Islam, siiran itu dibuat kontes. Dan siiran tukang syair namanya pujangga itu memiliki pengaruh sangat besar seperti sekarang media massa. Media massa sekarang kan bisa menggiring opini orang, opini publik digiring oleh media massa. Dulu syair pujangga tukang syair itu bisa menguasai media massa ketika dia melantunkan syairannya yang dikeluarkan, maka opini publik akan mengikut syairannya. Dan setiap tahun di Mekah ada kontes syair yang menang syairannya itu 7, biasanya ditulis dengan tinta emas, ditaruh di pintu Ka'bah yang dinamakan Mu'allaqat As-Sab'ah, 7 untaian syairan dari 7 pujangga syair yang terkenal, yang memiliki pengaruh, di antaranya Imrul Qais, Al-A'sha, Asab, dan seterusnya. Dan siiran-siiran itu memiliki kandungan arti. Kalau siiran jahiliyah itu koyok lagu. Lagu itu kan mengandung arti macam-macam. Lagu. Ada lagu yang artinya haja itu menyerang. Sebelum mereka berperang, itu koyok orang Betawi. Orang Betawi tahu, orang Betawi. Orang Betawi itu kalau mau melamar tentu perang pantun dulu. Itu namanya hajat. Okay. Mengelantunkan pantun, kemudian pantunnya dijawab. Dijawab lagi dengan pantun, dijawab lagi. Siiran yang saling jawab menjawab tentang pantun itu namanya hajat. Ada tuh orang Betawi kalau mau melamar kan bawa pantun dulu. Nah, itu namanya hajat. Dalam bahasa Arab ilmu sastranya namanya siiran hajat. Kalau lagu Indonesia hajat itu lagu Iwan Fals, kritik terus ora kritik. Nggih. Wakil rakyat apa dan seterusnya. Nah, itu lah contohnya ini. Itu hajat menyerang. Yang kedua, siiran ada rosa itu ratapan. Ada pahlawan yang gugur ketika perang kalah, ratapan, koyok lagu-lagu sedih, lagunya Abid itu sedih terus, orang tahu seneng. Itu namanya rosa, gugur bunga, gugur 1 tumbuh 1000 itu lagu yang artinya intinya rosa, sedih, lagu sedih. Yang ketiga ada lagi siiran itu isinya ghazal. Ghazal itu apa? Siiran ghazal itu ciri khas jahiliyah sebelum Islam. Siiran-siirannya, lagunya, syairnya pasti ada unsur ghazal. Ghazal itu fi wasfil mar'ah wal hub wa ma yata'allaqu biha, tentang mensifati perempuan, kasmaran, cinta-cinta, dan sesuatu yang berkaitan dengan perempuan dan cinta. Itu ghazal. Coro Indonesia lagu ini dan tidak menurut kabeh. Lagu cinta, lagu marah perempuan, kasmaran, dan seterusnya. Nah, itu kalau bahasa Arabnya, sastranya dinamakan ghazal. Sampai syu'ara'un Nabi, di zaman Nabi itu ada beberapa tukang syair yang hajat selalu mengkritik Nabi. Sampai Fathu Makkah mereka berlindung karena Nabi datang dengan sahabat banyak yang dulunya dia selalu mengkritik Nabi dengan siiran-siirannya, sampai mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau tobat, berlindung di Ka'bah, cekelan selambungnya Ka'bah. Kemudian sahabat mau membunuhkan di depan Ka'bah, tanya kepada Nabi, uqtulhum walau kanu muta'alliqina bi astaril Ka'bah, bunuh mereka meskipun berpegangan di selambung Ka'bah. Di antara mereka ada yang lari kemudian masuk Islam, yaitu Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu syu'ara'ul Islam, syu'ara'un Nabi, sahabat yang diberi gelaran oleh Nabi dengan burdah. Burdah yang asli itu miliknya Hasan bin Sabit, bukan Busairi. Busairi itu sudah jauh dari Nabi.
mimpi, dia mimpi dengan Nabi. Kalau Hasan bin Sabit bertemu langsung di hadapan Nabi, dia melantunkan siiran-siirannya yang siirannya diberi nama oleh Nabi dengan nama burdah. Kenapa dinamakan burdah? Burdah itu selimut yang selarat-selarat. Selimut ngerti? Selimut. Ketika Hasan masuk Islam di hadapan Nabi, kemudian setelah masuk Islam Hasan berdiri melantunkan baitnya. Karena dia masih terpengaruh dengan bawaan jahiliyah. Jahiliyah itu mesti menyebut perempuan dan cinta asmara. Saiki jahiliyah modern lagu dangdut gitu. Dulu jahiliyahnya Hasan, meskipun dia masuk Islam, ketika masuk Islam siiran Islamnya masih terpengaruh dengan jahiliyah, bawaan jahiliyah. Yaitu bait-bait lantun sairannya pertama dimulai dengan ghazal. Ghazal itu fi wasfi mar'ah. Pertama bait syairnya itu banatus su'adi fal qalbu yawma mabtulu mutayyamun israha. Orang siapa? Itu ngerti. Itu suara umat. Banatus su'ad, putri-putrinya Su'ad, fal yaumu di hari ini al qalbi mabtulu, hatiku sedang riang gembira. Setelah sampai bait yang ketujuh atau kedelapan, baitnya yang menyebutkan Nabi, inna rasulallahi lanurun yustadau muhannatun min suyufillahil maslul. Rasulullah adalah inna rasulallahi lanurun, adalah cahaya yustadau yang bersinar, muhannatun seperti diibaratkan muhannatun min suyufillahil maslul, dari pedang Allah yang tajam. Setelah Hasan mengucapkan inna rasulallahi lanurun yustadau muhannatun min suyufillahil maslul, Nabi mengambil selimut burdah. Burdah tersebut dibuka oleh Nabi sendiri dan Hasan asalnya berdiri, dipersilahkan oleh Nabi untuk duduk, dan setelah duduk masih melantunkan siirannya. Maka sahabat dan orang-orang mengenal siiran tersebut dinamakan burdah karena Nabi membukakan burdah dan mempersilahkan Hasan untuk duduk di burdah. Itulah burdah yang pertama kali di masa Nabi masih Hasan. Siiran itu ya bisa melipur. Dan siiran yang terakhir ada lagi isi siiran yang Anda sekarang lagi ngetren, yaitu siiran matih. Matih itu siiran pujian, seperti Anda sholawatan, tibaan, perjanjian, itu siir matih, pujian kepada Nabi, memuji kepada orang. Itu namanya isinya siiran matih. Ada matih, ada ghazal, ada rosak, ada hajat. Itu bentuk-bentuk siiran dalam ilmu sastra Arab ada. Ama taro ono to ora mirsani sira kaifa kale kaya apa yubelia mujina ing kita apa al jadidani perkara sing anyar loro. Wa nahnu utawi kita nal'ab dolanan sapa kita fis sirri ing dalem rahasia wal i'lani lan terang-terangan. Wala tarkanan nalan ojo condong temen sira ila dunya marang dunya wa zukhrufiha lan gemerlape dunya. Jangan Anda terpesona, iku lagu ya ini. Jangan Anda terpesona terhadap keindahan gemerlapnya dunia, gebiarin dunya. Fa inna wa autanaha setuhune panggonane dunya laisat ora ana apa autanaha bi autonin kelawan panggonan tetap. Tidaklah dunia itu tempat yang kekal selama-lamanya. Jangan Anda condong terpesona terhadap gebiaring dunia, indahnya gebiarnya dunia, karena dunia itu gebiarnya tidak akan kekal selamanya, pasti ada akhirnya. Wa'mal lan lakonono sira li nafsika krana awak dhewe ira min qablil mamati sedurunge mati. Fala takhrur mongko aja kebujuk ka ing sira apa kasratul ashabi, apa akeh pira-pira kanca wa ikhwanin lan akeh pira-pira dulur.
Beramallah untuk diri Anda sebelum Anda meninggal. Jangan Anda terbujuk kepada banyaknya pendukung, jangan Anda terbujuk kepada banyaknya saudara dan yang lain. Karena apa dalam Al-Qur'an itu apa disebutkan inna min azwajika wa banatika wa auladika fitnah. Istrimu, hartamu, anak-anakmu itu adalah ujian dari Allah. Makanya kalau ujian dari Allah, maka Anda jangan terbujuk terhadap ujian-ujian tersebut. Dunia yang gemerlap jangan Anda terbujuk, selamatkan diri Anda sendiri. Wa qila lam tingendikake idza aradna nalikane ngersakno sinten Allah bi abdin kelawan kawula khairan. Faqaha mongko mahamno sinten Allahu ing abad fiddin. Al-fiqhu wal fahmu. Fikih itu artinya apa? Ini sama dengan sabda Nabi yang terkenal mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan diberi kesempatan untuk memahami, belajar terhadap urusan-urusan agamanya. Wa zahadalan zuhudna sinten Allahu ing man abad fid dunya ing dalem dunya, wa basara lan paling pirsa ningali sapa paling pirsa sinten Allahu ing abad bi uyubi nafsi kelawan cacate awak dhewe ne abad. Orang yang baik, orang yang melihat terhadap kekurangannya sendiri, tidak melihat terhadap kesalahan atau kekurangan orang lain. Itu seperti apa diibaratkan semut di ujung lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Itu peribahasa apa? Salahnya sendiri yang besar gak kelihatan, tapi salahnya orang lain di ujung lautan apa? Semut di ujung laut kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Itu yang orang yang sedang melihat kesalahan orang lain, tidak melihat kesalahannya dirinya sendiri. Makanya Nabi sering menasihati hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Telitilah diri Anda sendiri sebelum Anda diteliti oleh Allah. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu satune Rasul qala dawu hubbiba didemenno ilayya marang ingsun min dunyakum saking urusan dunya ira kabeh salasun perkara telu. Atibu siji wangi-wangi wan nisa ulan wong wadon wa ju'ilat lan didadekno apa qurratu ayuni apa senenge peningal ingsun fi sholati ing dalam salat. Ketenangan jiwa saya disenangkan dijadikan di salat. Nabi itu ketika susah, ketika bingung, ketika gundah itu haddabahu bis salat, cepat-cepat melaksanakan salat. Arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Anda nang mati Bilal, aku nek salat iso tenang. Ora koyo sampean, wis anjen neh. Sampean cepet bisa neh. Makin penglaren itu sadar neh. Nek Nabi enggak, malah cepet-cepet nanti andani, karena dengan salat bisa menenangkan jiwanya. Wa kana lan ana sinten Wakana lan ono sinten Nabi mau, wakana lan ono mau sertane Nabi. Sapa ashabu pira-pira sahabat Nabi jurusan pinarak. Faqala mongko dawuh sinten Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Sadaqta bener panjenengan ya Rasulullah. Duh Gusti Kanjeng Nabi. Wa hubbiba lan disenengno ilayya marang ingsun min dunya saking donya. Apa salasun perkara telu an-nadharu ningali ila wajhi Rasulillah marang wajahi Rasulillah. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Nabi, saya senang di dunia ini dengan perkara tiga. Yang pertama melihat wajah Nabi. Apa? Seperti apa? Wajhukal qamar. Yaitu apa? Nomor 3. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru, fawqa nuri, anta misbahu suduri. Di malam yang gelap gulita, suatu hari istrinya Nabi
itu ingin dondoni kelambi, jahit kelambi kalau dulu belum ada mesin jahit. Tentunya jarum, kemudian benang dimasukkan ke dalam jarum. Waktu itu waktu malam-malam, tidak ada lampu. Ketika itu Nabi masuk ke kamar tersebut, istrinya Nabi itu mau memasukkan benang ke lubang jarum, itu kelihatan. Berarti karena sinarnya wajahnya Nabi, cahayanya dari wajahnya Nabi itu memperlihatkan. Berarti Sayyidina Abu Bakar disenangkan satu melihat wajah Nabi. Itu wajah Nabi melihat, itu termasuk rizki anugerah dari Allah yang paling utama di dunia, yaitu melihat Nabi. Sampai ada hadis, man ro'ani fasayarani fil yaqadah fa inna syaitan la yatamassalu nabi. Man ro'ani wa ro'a man ro'ani dakhalal jannah. Siapa yang melihatku dan beriman kepadaku, kemudian melihat kepada orang yang pernah melihatku, melihat lagi sanadnya sampai terakhir dan punya iman, Allah akan menggolongkan mereka bersama wa infaqu mali lan nyedekahno bondo ingsun ala Rasulillah ing atase Gusti Kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar membantu Nabi. Wa antakuna ento ana apa ibnati anak wadon ingsun iku tahta Rasulillah ana ing misore Gusti Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidah Aisyah. Faqala mengkau dawuh sinten Umar radhiyallahu taala, sodakta bener sira Abu Bakar ya Abu Bakar, wa khubbibalan disenengno ilayya marang ingsun min dunyaya saking dunya ingsun apa salasun perkara telu. Kalau masalah dunia saya senang 3 perkara. Pertama, al-amru perintah bil ma'rufi kelawan bagus, wan nahyu lan nglarang anil munkari saking kemungkaran. Sayyidina Umar ini tegas, perkataannya dan sikapnya ditakuti oleh orang. Sampai ada perkataan yang masyhur, setan saja itu takut sama Umar. Andaikan di jalan tersebut ada setan, kemudian Sayyidina Umar berjalan di jalan tersebut, pasti setan akan belok menjauh dari Sayyidina Umar, karena kerasnya amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Suatu hari di Mesir itu ada gubernurnya Umar yang bernama Amr bin As. Amr bin As ini sebagai wakilnya Umar bin Khattab khalifah di Madinah, dia Amr bin As di Mesir. Amr bin As ini karena jadi gubernur, orang yang terpandang, di depan rumahnya itu ada rumahnya orang Yahudi yang jelek, reot gubuk. Kemudian Amr bin As, omai gubernur kok ngarepe ana gubuk reote orang Yahudi. Kemudian memanggil orang Yahudi, tanah kamu dan rumah kamu saya beli. Orang Yahudi mengatakan tidak, saya tidak jual Pak Gubernur. Kalau tidak Anda jual, saya paksa akan saya beli. Boten. Kalau begitu Amr bin As punya alasan, akan saya bangun masjid di sini depan rumahku. Saya tidak jual dan saya tidak merelakan. Kalau tidak mau saya paksa saya gusur. Pada Amr bin As saya paksa saya gusur. Kemudian orang Yahudi ini dia baru gubernur, saya akan datang ke Madinah melaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dia belum Islam orang Yahudi. Dari Mesir berangkat menuju ke Madinah. Sampai ke Madinah, begitu sampai ke Madinah, dia singgah di kebun kurma. Madinah itu perkebunan kurma banyak. Singgah di kebun kurma, di bawah pohon kurma ada orang sedang istirahat, bu, beli bunga. Kemudian orang tersebut ditanya, mana istananya siapa? Khalifah Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pengawalnya banyak enggak? Orang Yahudi mengatakan, bertanya pengawalnya dan istananya. Pas yang ditanya itu Umar bin Khattab. Laki bu dong misal. Kemudian ada apa kamu tanya? Saya Umar. Orang Yahudi malah bingung. Presiden orang yang awal. Ditanya istananya kok malah hubungan dong misal. Wait for dan jenengan saya itu betul Anda Umar bin Khattab. Dah kowe ana apa kowe? Kowe kon siapa Anda?
saya dari Mesir, kemudian curhat mengatakan saya itu punya rumah mau digusur oleh Amr bin As, gubernur, katanya gini. Oh ya gitu, kalau gitu gini saja, sampaikan salam saya kepada Amr bin As, coba saya carikan tulang unta, balung unta, dikon golek bah. Setelah orang Yahudi itu mencari tulang, ketemu tulang, diberikan Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Umar mengambil tulang tersebut. Sayyidina Umar mengambil pedangnya, tulang tersebut digaris dengan pedangnya Umar. Saya garis. Sudah pulang ke Mesir balik, katakan salam dari Umar bin Khattab, berikan kepada Amr bin As. Dikai balung untuk garisnya pedang Umar. Setelah balik wong Yahudi bingung, adu-adu ke Mesir kok dikai balung. Dia bingung. Sampai ke Mesir, kemudian saya kemarin dari Madinah ada salam dari Khalifah Umar bin Khattab. Oh iya. Dan bagaimana ini Umar bin Khattab memberikan titipan untuk Anda? Apa? Tulang. Setelah menerima titipan balung, tulang yang ada garisnya siapa? Pedangnya Umar. Amr bin As langsung geder meruntus. Gobios kayak sampai dikon maju mocong gitu. Geder. Orang Yahudi bingung. Kemarin teriak-teriak mau digusur, mau dibeli, kok sekarang melihat tulang saja ini ada apanya? Subuhane apa jadi? Melihat tulang geder. Setelah itu orang Yahudi penasaran. Mestinya itu ada apa? Sayyidina Umar nggak menitipkan perkataan apa-apa, hanya salam saja dan memberikan tulang, kok Anda kok langsung meruntus gobios, geder, takut gemetar. Itu Amr bin Ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Itu apa? Setelah itu Amr bin As itu paham, al-labib fahima bil isyarah. Kemudian mengatakan kepada orang Yahudi, ini adalah teguran keras dari Umar bin Khattab. Seakan-akan Umar bin Khattab mengatakan seperti ini, wahai Amr bin As, wahai gubernur, jangan Anda semena-mena sekarang jadi jabatan Anda menindas orang lemah, menggusur orang lemah. Suatu hari Anda akan menjadi tulang seperti ini, mati dan terkubur tanah seperti tulang. Kalau kamu tidak bisa bersifat adil, Umar bin Khattab akan datang ke Mesir, meluruskan dengan pedang, akan diluruskan dengan pedangnya Umar bin Khattab, tebas lahirnya dengan Umar. Itu kerasnya Umar. Makanya menerima tulang tersebut langsung apa? Gemeter. Wah ini Umar tekor ini ditebas karo pedangnya gimana? Artinya apa tak? Ya, itulah Amru bil Ma'ruf. Umar bin wasaubul khalqu tundimo wan nahyu lan larang anil murkar, saking kemungkaran, ma'ruf amal ma'ruf, nahi anil munkar. Wasaubul khalqu lan nglambeni makhluk. Ini juga pernah kejadian, ada seorang janda punya anak yatim. Dia dalam keadaan fakir, kelaparan, datang kepada Umar meminta untuk diberi bantuan, diberi baju untuk dia dan anaknya. Perempuan janda punya anak yatim. Ketika datang ke Umar, datangnya meminta kepada Umar dengan melantunkan syair, ya Amirul Mukminin uksu umma wa bunayya. Wahai Amirul Mukminin, berilah pakaian saya dan kedua anak saya yang yatim. Yauma'a, supaya Anda tidak menyesal, fi yaumin la yakunul u'tiyatu munnah, yauman la tus'alu minnah. Kemudian, wahai Umar bin Khattab, berilah saya baju dan kedua anak yatim yang saya asuh. Ketika itu Sayyidina Umar tidak membawa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Kemudian seorang ibu tersebut mengatakan, berilah baju kepada saya dan kedua anak yatim saya, sebelum dimana nanti di hari dimana semua pemberian sudah tidak memberi manfaat
dan di mana nanti Anda akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah Anda miliki. Karena dalam ayat Al-Quran, latus alunna yauma idzin, Anda akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua nikmat yang Anda terima dari Allah. Kemudian Sayyidina Umar, wah, saya tidak punya apa-apa, dan kemudian mengambil bajunya sendiri, baju luarnya kan, baju ada kaos dalam, ada baju luar, kemudian diambil. Saya memberikan ini bukan karena permintaan Anda dan bukan karena siiran Anda, tapi saya amanah supaya kelak di hari besok ketika ada orang meminta yang membutuhkan, kok saya apa? Tidak memberikan. Nah, itu ceritanya Umar bin amanahnya Umar bin Khattab, orang yang tegas, amrul bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan amanah sampai dia menjadi khalifah itu. Andaikan ada kambing terpeleset di pinggir sungai Dajlah di Irak, Umar itu di Madinah, maka Umar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak pada kiamat. Padahal di Madinah, apakah ada presiden wanita pidato? Umar itu pidatonya ketika jadi khalifah itu, setelah dilantik menjadi khalifah, dia pidatonya tegas. An-nasu sawasiyah ka'asnanil, semua manusia sama seperti gigi suri. Apa itu? Asnanil seperti gigi suri. Al-qawiyyu minkum dha'if hatta akhudha haqqah. Orang yang kuat di hadapanku akan lemah sehingga aku ambil haknya. Orang yang lemah di hadapanku akan menjadi kuat sehingga aku berikan haknya. Itulah kayak dilantik lang pidato langsung keras. Siapa? Umar bin makanya faqala mangko dawuh sinten Utsman bin Affan, sadaqta bener sira ya Umar, wa hubbiba lan dijenengno ilayya marang ingsun minad dunya saking dunya apa salasun perkara telu. Isba'ul ji'an, marekno wong sing lesu, wa qiswatul uryan, lan nglambeni wong sing udo, orang yang tidak punya baju, wa tilawatul Quran, lan maca Quran. Ini Sayyidina Utsman. Utsman itu, Sayyidina Utsman ini Abu Bakar, Umar, Utsman. Sayyidina Utsman yastahi min malaikatur rahman. Dia orang yang lemah lembut, selalu baca Quran terus sampai wafatnya pun ketika mau dibunuh itu dalam keadaan membaca Al-Quran. Makanya Sayyidina apa? Sayyidina Utsman memberi makan orang-orang yang lapar, memberi baju orang-orang yang apa? Telanjang, dan memuatabahkan, mengistiqomahkan bacaan Quran. Qala Ali radhiyallahu taala, sadaqta bener sira ya Utsman, wa hubbiba lan disenengno ilayya marang ingsun minad dunya saking donya apa salasun perkara telu. Khidmatun suwiji ngladeni lidhaifi marang tamu. Termasuk amal kebaikan, tanda-tanda di hati seseorang ada keimanan itu apa? Menjamu tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia memuliakan tamunya. Wasaumu lan poso fi saifi ana ing musim saif. Saif itu ora ono titike. Nek syita itu shin titike telu, ta'i titike loro, akeh titike berarti akeh udan. Nggih. Nek syita niku musim hujan, nek saif niku titike nok ngisor, mok patok titike siji berarti jarang ono titik, ora udan, berarti musim panas. Kalau di sini enggak merasakan musim panas. Kalau di wilayah Saudi dan Timur Tengah musim panas itu sampai 50 derajat ke atas. Panasnya 50 derajat, tur siangnya pun lebih panjang. Siangnya lebih panjang. Siang itu dulu saya merasakan. Siang maghribnya kurang lebih setengah 9. Setengah 9 lagi adzan maghrib. Subuh setengah 4 besok. Berarti ini poso musim panas be. Mulai jam setengah 4, jam 4 sampai jam setengah 9. Panas pisan.
50 derajat. Kira-kira sampai nak ngawasi kulkas itu. Itu artinya apa? Puasa di musim panas sangat berat. Wadol bulan mukul bisaifi kelawan saif napa niku pedang. Babai nama kadalik wallahu alam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim